Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai orang-orang yang katanya terhormat, orang-orang yang katanya pejabat, orang-orang yang katanya hebat. Aduh, teman-teman, dunia, dunia ya. Jadi, teman-teman yang bergerak di dunia properti pasti sudah paham ya. Teman-teman yang sering ngurusi surat-surat tanah pasti sudah paham ya. Teman-teman yang berbisnis properti skala besar pasti sudah paham. Ya, teman-teman yang biasa ngurusi pembebasan tanah pasti sudah paham. Nah, mafia-mafia cara kerjanya seperti apa. Teman-teman yang menjadi orang dalam konglomerasi pasti sudah paham cara kerja konglomerasi itu seperti apa ya. Teman-teman yang otaknya itu maling pasti sudah paham cara kerjanya seperti apa. Jadi di dunia ini teman-teman, saya ulangi lagi ya, di bernegara ya, ya sejak penjajahan sampai hari ini, cuma beda cover saja ya teman-teman. Pasti ada namanya pengkhianat bangsa. Nah, karakter pengkhianat bangsa itu seperti apa? Dia tidak pernah berpikir untuk bangsa dan negara ini. Yang dia pikirkan adalah keuntungan pribadi dan kelompoknya. Ya, itu namanya pengkhianat bangsa. Siapa-siapa saja pengkhianat bangsa itu, ya, ciri-cirinya ya dia merugikan bangsa dan negara ini. Yang kedua, dia ciri-cirinya lagi melakukan tindakan-tindakan yang represif ya terhadap masyarakat Indonesia yang lemah. Ciri-ciri yang ketiga, dia merugikan masyarakat yang lemah. Ya, ya, terus yang keempat, ciri membahayakan pertahanan dan ketahanan bangsa dan negara. Itu sepintas saja secara garis besar, teman-teman, pengkhianat bangsa ini dia nggak peduli. Yang penting yang dia pentingkan adalah isi perutnya sendiri dan keluarga serta kelompoknya. Itu pengkhianat bangsa yang sebenarnya, teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman sekarang Tuhan membukakan kasus pagar laut ini, ya itu nggak aneh ya, alam itu akan bekerja sesuai dengan waktunya teman-teman. Mungkin alam ini atau Tuhan ya, yang diwakili dunia ini dalam bentuk alam ini teman-teman ya, itu sudah muak dengan kelakuan-kelakuan manusia rakus, manusia-manusia jahat ya, akhirnya dibongkarlah. Siapa manusia-manusia jahat itu? Manusia-manusia jahat yang tidak bisa menjaga amanahnya, yang tidak bisa menjaga sumpahnya ya. Jadi di mana ya, siapa, apa yang dilakukan teman-teman oleh manusia pengkhianat bangsa itu? Kita akan sekarang bernegara ya teman-teman. Bernegara itu kan tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia ya, menciptakan keadilan ya bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya kan itu. Nah, di sini ada yang aneh ya di pagar laut ini ya. Kita semua sudah tahu kalau memperhatikan beritanya hari demi hari di Barde ya, kita akan tahu. Ya, Menteri ATR BPN Nusron dia mencabut beberapa sertifikat yang ada di dalam laut, teman-teman. Jadi laut itu nggak bisa disertifikatkan ya. Ternyata terbit beberapa ratus sertifikat. Nah itu kan ada yang aneh. Sebenarnya nggak sulit ya. Saya ini warga biasa ya, kebetulan saya tahu A sampai Z ya tentang birokrasi ini teman-teman ya. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana kelakuan birokrasi ya, walaupun nggak semuanya ya. Terus bagaimana oportunis itu bekerja, yang saya sebut tadi pengkhianat bekerja itu. Nah, dalam hal ini ada beberapa kementerian ya, yang saya soroti Kementerian ATR BPN. Sertifikat itu terbit tuh teman-teman, kalau nggak ada orang BPN yang membuat nggak mungkin terbit. Ya, semudah itu untuk mengetahuinya, menganalisanya. Pasti ada orang BPN yang terlibat. Yang menerbitkan sertifikat itu kan orang BPN ya, harus cepat-cepat itu ditindak tegas, dipenjarakan selama-lamanya ada ya, seberat-beratnya karena itu sudah mengkhianati bangsa dan negara ini, yang mengkhianati seluruh 300 juta rakyat Indonesia kurang lebih ya. Itu teman-teman ya, udah tahu laut nggak bisa disertifikatkan itu yang pertama. Modus apapun lah ya, alasan apapun lah ya, itu harus diurut-urut. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti ada pembuatnya
Ya, yang mengajukan pasti ada kan, ada atas nama PT. Yang ketiga, ada atas nama PT memiliki sertifikat yang banyak sekali, itu kan udah melebihi batas ya. Ketidakadilannya di situ. Masa BPN nggak ngerti ya, ya dimiliki oleh satu orang atau satu perusahaan beratus-ratus sertifikat, itu kan udah melebihi ketidakadilan di negeri ini ya teman-teman. Jadi ada carut marut ya mengurusi negara ini. Nah, apakah ada suap di situ? Ya, kita logika awam aja teman-teman ya. Logika awam aja, laut sertifikat, kira-kira ada suapnya nggak di situ ya? Kira-kira ada nggak teman-teman, jawab ya, orang awam, ada nggak? Tapi bagi orang-orang yang biasa ngurusi surat menyurat ya, tentang tanah, udah tahu lah ya cara kerjanya seperti apa teman-teman ya. Jadi kita jangan apa ya, dianggap orang bodoh ya. Rakyat nelayan kan dianggap orang bodoh, nggak ada power, nggak ada kekuatan. Tapi kalau rakyat udah marah teman-teman ya, nggak ada yang bisa menghalangi, kan negara ini milik rakyat. Kalau rakyat dari ditekan, dijajah gitu ya, kan dulu Indonesia merdeka karena dijajah. Dijajah 350 tahun, Indonesia udah nggak peduli hidup atau mati kan dia. Yang penting bisa merdeka. Nah ini sama nih dengan nelayan. Nelayan kalau hidupnya sudah tertekan ya, sudah nggak kuat lagi, dia ada dua pilihan dia. Ya, bisa membereskan atau mati gitu. Itu yang diucapkan oleh para nelayan ya. Saking dia katanya tertekan. Ya, jadi sekarang negara itu ada di mana? Negara ada di mana ya? Nah, pertanyaan lagi timbul, apakah negara kalah dengan mafia? Ini pertanyaannya, karena mafia itu bergerak kalau nggak ada bantuan orang dalam itu nggak mungkin, nggak mungkin ya, mafia tanah itu nggak mungkin. Pasti ada bantuan-bantuan dari orang dalam. Orang dalam itu orang mana ya? Orang BPN. Sudah banyak kasus kan mafia yang terbongkar, ada kerjasama dengan orang dalam BPN, udah banyak kasus yang terbongkar kan, bikin sertifikat aspal asli tapi palsu, membatalkan sertifikat orang lain diganti dengan sertifikat mafia itu ya, itu kan sudah banyak kan ya, hal seperti itu udah sering dibongkar kan oleh aparat ya. Sebenarnya sudah ada lah ya, masyarakat itu sudah cerdas. Terus ada yang lucu lagi nih teman-teman ya, lucu ya, ada pagar sepanjang 30 meter, 30 km loh, bukan 30 meter, 30 km, bayangin aja, bambunya itu berjuta-juta bambu mungkin ya. Dan masangnya itu kan nggak gampang ya, nacepin ke laut itu nggak gampang. Itu pasti butuh modal miliaran teman-teman. Ya, itu dilakukan katanya oleh pelendeng, nggak mungkin, nggak masuk di akal teman-teman. Nelayan itu untuk makan sehari-hari aja, ya terus terang aja nih, mohon maaf nih ya, dia harus kerja keras. Bos-bosnya paling dia punya kapal ya, disewa-sewain dan sebagainya. Ya, untuk magar laut dengan bambu yang mahal. Bambu tuh mahal loh hari ini teman-teman. Hampir mirip seperti besi. Saya suka bikin rumah, apa harga bambu sekarang mahalnya seperti apa? Mahal. Makanya itu butuh uang miliaran untuk mager itu. Katanya nggak ada yang ngakui siapa yang mager. Itu nggak masuk di akal, udah nggak mungkin. Nah ini rakyat seperti masih dianggap orang bodoh saja rakyat nih. Ya pertanyaannya, negara kemana? Negara kemana? Negara membela siapa? Apakah membela yang ilegal itu, yang membuat sertifikat yang nggak boleh di laut, terus jadi sertifikat itu ya? Disinilah teman-teman ya. Ini baru di Tangerang saja ya teman-teman, belum di tempat-tempat lain. Katanya masih banyak lagi di seluruh Indonesia kasus-kasus seperti ini yang laut-lautnya sudah dipetak-petakan. Ya bahkan ada sebuah pulau kecil yang di dekat Jakarta sudah surat-suratnya sudah pada keluar sertifikatnya. Itu harus diusut tuntas. Nanti saya ceritakan ya modus-modus mafia asing yang masuk ke Indonesia teman-teman. Ya uangnya itu nggak berseri ya. Uangnya itu bertriliun-triliun hanya untuk beli aset di Indonesia teman-teman. Ya. Jadi apa ya? Indonesia negara besar ya, negara yang benar-benar rakyatnya itu baik ya. Jangan sampai orang kecil dikorbankan lah, hanya untuk orang-orang yang duitnya sudah banyak sekali. Apa motifnya? Itu harus digali tuh. Motif mafia-mafia itu membeli tanah seluas-luasnya untuk apa? Apakah ada motif yang melebihi negara sampai negara nggak berani menindak? Ini tanda tanya besar, tanda tanya besar ya. Negara
gamang ya, menindak perilaku ilegal pengusaha-pengusaha besar. Ini kan aneh. Negara yang mewakili 300 juta kurang lebih dikit ya, kurang dikit ya, kalah dengan mafia ya, mafia tanah atau kata orang oligarki atau kan aneh ini. Kalau ilegal ya harus ditindak tegas, cepat diusut. Jangan sampai rakyat nanti tidak percaya lagi. Ya, jangan sampai rakyat nggak percaya. Bahkan hari ini kalau disurvei saya yakin rakyat nggak percaya. Ya, mungkin orang awam yang nggak pernah ngurusi sertifikat ya, mungkin dia nggak ngerti ya belum mengurusi sertifikat itu seperti apa, cara kerja mafianya itu seperti apa ya. Terus mafia-mafia atau oligarki-oligarki itu ya, dia menaruh orang-orangnya di pemerintahan itu di bagaimana caranya ya. Jadi teman-teman, mafia itu nggak pernah berpikir untuk bangsa dan negara ini, nggak pernah teman-teman. Mafia itu memang betul ada yang kerja sama mereka, tapi nggak berpikir untuk kemaslahatan yang sifatnya itu humanis untuk rakyat kecil itu nggak ada. Yang dia pikirkan adalah diri keluarga dia dan kelompok dia, supaya bisa mendominasi, supaya dia untouchable, tak tersentuh, supaya dia kuat, sehingga dia bisa mengatur negara ini. Dia bisa mengatur aparat-aparat negara ini. Jadi dia memiliki kekuatan di atas negara. Itu tujuan dari mafia, teman-teman. Ya, tujuan dari mafia sehingga dia leluasa di atas angin. Ya, dia bisa merintahkan aparat-aparat, bisa merintahkan kekuasaan. Itu terjadi juga di Amerika, teman-teman. Ya, oligarki Amerika itu. Karena uang bicara. Nah, kita nggak sadar kan hari ini kita didikte oleh kekuatan uang, didikte oleh kekuatan materi, dan itu jangan sampai terjadi pendiktean itu yang merugikan rakyat kecil khususnya. Rakyat kecil itu teman-teman ya, untuk makan sehari-hari aja susah. Ya karena saya rakyat kecil, saya tahu banget. Cari beras sehari aja kerja sehari, teman. Ya, untuk makan sehari harus kerja sehari. Ya. Terus cara cari makan dia terganggu gimana rasanya. Kalau orang kaya itu nggak kerja juga dia masih dapat bunga banyak dari uang tabungannya. Ya, dari kupon-kupon obligasinya, dari kupon-kupon sahamnya apa, dividen sahamnya. Dia dapat masih banyak, masih bisa teong-teong ya, duitnya banyak. Ya, bahkan ya oligarki itu menguasai perbankan Indonesia, banyak bank-bank swasta di Indonesia yang dimiliki oleh orang-orang kaya, teman. Jadi uang rakyat itu dikumpulkan di rumah dia, di bank-bank dia lah rasanya, dikelola lagi oleh dia, membeli properti, diputar lagi, dipinjamkan lagi. Ya, jadi apa yang terjadi teman-teman? Ya, kalau memang negara tidak berkutik dengan oligarki ya, atau bisa dibilang oligarki hitam, ya, negara kalau nggak berkutik gimana jadinya? Masih ada yang membela, kan? Masih ada yang membela. Di mana warga negara kita, rakyat negara kita yang udah miskin, ya hidupnya tertindas, masih ada membela orang-orang yang hidupnya nggak susah. Seharusnya kita ya sebagai orang Indonesia membela yang susah supaya dia tidak susah hidupnya. Ya, supaya kayak nelayan nih teman-teman ya. Biasa dia mengeluarkan bensin 1 liter untuk mencari ikan di tengah laut. Ini muter dulu, jalan dulu, habis 5 liter, 4 liter baru dia bisa mencari ikan, coba. Jadi uang untuk membeli 4 liter, 3 liter bensin bahan bakar itu seharusnya bisa buat beli beras, buat istri, untuk beli bensin, rugi kan? Ya kalau ikannya dapat, kalau dapatnya nggak sesuai 5 liter lebih kan minus akhirnya. Minus kan? Nah, disinilah nurani bekerja ya teman-teman. Disinilah nurani bekerja. Jadi selama ini negara seperti apa kerjanya? Saya pertanyakan ya, BPN nih terus terang aja ya. Saya bersentuhan dengan BPN itu lama ya teman-teman. Lama saya bersentuhan dengan BPN. Ngurus surat-surat dan sebagainya dari tahun berapa itu. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa ya. Terus permainan-permainan mafia tanah itu seperti apa ya. Kalau teman-teman bergaulnya sama orang BPN dan sama orang-orang yang biasa bisnis tanah akan tahu. Tapi yang nggak pernah bersentuhan dengan BPN atau ATR BPN ya mungkin ngeraba-ngeraba aja, nggak ngerti cara kerjanya seperti apa. Makanya bagi orang yang udah pengalaman ngelihat
ada sertifikat seperti ini di tengah laut, ada sertifikatnya, ada di terus rakyat kecil bagaimana rasanya ya. Ya itu kalau nggak punya hati nurani ya nggak akan tersentuh. Kalau hati nuraninya udah bebel ya dia nggak bisa merasakan. Coba dia berada di posisi nelayan itu, ya yang setiap hari harus kerja keras di tengah laut cari uang dengan cara mencari ikan, jalannya tertutup, jalannya tersendat-sendat, harus nambah bensin lebih banyak 5 kali 4 kali. Bagaimana rasanya? Ya dari situ kita harus memiliki kepekaan ya, rasa empati. Kalau nggak ada rasa empati, apa bedanya manusia dengan makhluk-makhluk yang nggak punya perasaan? Gitu teman-teman. Bicara uang, waduh teman-teman kalau bicara uang saya bisa bicara banyak tentang uang ya. Manusia itu punya uang berapapun nggak akan cukup teman-teman. Ya, coba teman-teman lah. Kalau punya 1 miliar, pasti kurang, pengen 2 miliar, 3 miliar, selalu begitu manusia. Ya, saya nggak akan cerita tentang uang. Saya udah menekuni dunia uang tuh puluhan tahun ya. Bagaimana ganasnya dunia uang itu membuat nafsu kita merasa haus terus. Nggak akan ketemu antara kehausan, kerakusan disandingkan dengan hati nurani, kadang-kadang nggak ketemu. Apalagi hati para pengkhianat bangsa ini ya, dia udah nggak terbuka nuraninya, sensitivitasnya nggak ada. Waduh, itu yang ada untung, profit ya, neken ya, mendominasi, membangun power, akhirnya ya dengan kekuatan ekonomi dia bisa mendikte sebuah negara. Itulah namanya kekuatan yang namanya uang teman-teman ya. Karena negara juga harus ada kekuatan uang kan. Nah, kalau udah negara ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan uang yang hitam ya, black money, itu ya akan terjadi seperti ini teman-teman. Aparat-aparatnya atau birokrasinya bisa dibeli oleh kekuatan uang ya. Semoga Indonesia nggak terjadi seperti itu ya. Semoga Indonesia nggak terjadi seperti itu. Tapi teman-teman, ini ada yang janggal menurut saya ya. Menteri BPN ATR BPN ini harus bertindak tegas ya. Orangnya yang di dalam kabupaten ya, BPN kabupaten yang menerbitkan sertifikat ilegal itu harus dipecat, nggak usah banyak omong. Dipecat dan dipidanakan. Selesai. Terus yang mengajukan juga harus diusut tuntas. Siapa orangnya? Harus biar rakyat percaya. Kalau nggak diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, rakyat nggak akan percaya. Percaya teman-teman. Hanya tersenyum aja, kok begini ya negara, kok begini ya aparat, kok begini orang yang disumpah ya, gitu teman-teman. Jadi itulah kenyataan ya, bukan ngawang-ngawang, inilah kenyataan. Ada laut, ada sertifikatnya ini teman-teman ya. Itu terbukti oleh keterangan Menteri ATR ya, sudah membatalkan. Kan aneh, berarti ada yang nggak beres di situ, harus diusut tuh siapa yang ngeluarin. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton ya, mudah-mudahan bermanfaat nih. Secara garis besar saya berikan gambaran ya, walaupun nggak detail, cara kerja oligarki ya terhadap keseimbangan pemerintah itu seperti apa, targetnya apa, sebenarnya kita bisa bedah lebih dalam lagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.